Kembali lagi bersama kami dari Ummah Tani. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masa panen sudah selesai. Terima kasih buat seluruh pengunjung yang ada di Ummah Tani, yang datang langsung dan yang memesan menggunakan delivery. Terima kasih. Nah, ini sudah kita rapihkan ya. Tanamannya ini buah yang tumbuh lagi ya, karena dari sisa-sisa yang ada ya. Perjuangan kita sudah mencoba dengan berbagai tantangan dan rintangan ya yang ada ya. Alhamdulillah berjalan dengan sesuai harapan lah. Mudah-mudahan nanti next setelah ini kita langsung bersihkan, dan sebagian sudah kita bersihkan ya. Nah, ini juga sudah akar-akarnya sudah diambil, sudah dicabut semua. Bagian ini tinggal besok kita rapihkan bagian yang hidroponik ini. Memang di video sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa kendala kita saat ini adalah ya, kemarin memang terkendala karena cuaca ekstrim ya, tidak panas hampir 1 bulan lebih. Jadi mungkin dari tingkat pertumbuhan, dari tingkat kemanisan ya, agak sedikit tidak maksimal gitu kan. Tapi kita bisa bantu dengan kalau sistem hidroponik ini bisa dibantu dengan nutrisinya ya sebenarnya. Ya, memang buah kedua biasanya walaupun kecil tapi lebih mulus ya. Tapi ini, nah seperti ini ya buah keduanya. Nah, ini sisa yang ada. Memang kemarin biasanya kita kalau buah kedua atau yang tumbuh lagi di atas itu ya bisa lebih besar atau bisa lebih oranye lagi, bisa lebih manis gitu ya. Tapi memang karena kondisi lain hal ya, buah kedua ini rata-rata kecil ya buah keduanya. Sebenarnya kita buahkan hanya satu ya, hanya saja ketika masa pertumbuhan memang ada beberapa yang tumbuh dengan sendirinya gitu. Maka dari itu ya kita biarkan ya, lumayan buat tambah-tambah. Nah, kalau yang orange sih insya Allah pasti manis ya, tapi yang hijau tadi dipastikan sudah tidak manis gitu. Next, setelah ini kita akan coba tanam kembali ya. Kita langsung, mudah-mudahan dalam kurun waktu sekitar ya 2-3 hari ke depan sudah bisa kita rapihkan ya, sudah selesai kita rapihkan. Nah, ini adalah salah satu kelebihan ketika kita menggunakan sistem hidroponik ya. Artinya masa panen, setelah panen itu masa sterilisasi, pembersihan batang, pembersihan akar, pembersihan daun itu lebih cepat. Tadi saja ini kita baru mulai di jam berapa tadi? 3:30 ya. 1 jam saja sudah seblok ini ya. Ini sekarang sekitar jam berapa ini? 4:30 ya. Tuh udah 4:30. Tadi kita tim mulai pembersihan sendiri ya. Itu sudah sangat lebih cepat ya. Apalagi menggunakan hidroponik ini, perakaran juga tinggal kita cabut ya, ditutup bagian ini tinggal kita cabut, itu pasti lebih cepat. Itu adalah kelebihannya ya. Jadi kita tidak repot setelah pasca panen. Sebelumnya kita memang menggunakan media tanah, itu biasanya pasca panen itu bisa menghabiskan lebih dari 1 minggu ya untuk pembersihan lahan, 1 minggu untuk sterilisasi atau olah lahan kadang bisa mencapai 1 minggu atau 2 minggu, tergantung banyaknya tim yang mengerjakan ya. Kemarin kita setelah panen langsung kita olah, terus kadang kan akar yang lama itu masih tertinggal sehingga perlu kita ayak lagi ya, atau bahasa ininya kita pilah lagi gitu akar yang lama, khawatir bisa membusukkan akar yang baru gitu. Jadi itu salah satu kelemahan mungkin ya menggunakan media tanah. Begitu juga mungkin dengan media kokopit ya.
Media kokopit juga sama. Setelah panen itu pasti ada pembersihan terlebih dahulu. Nah, itu yang bisa membuatkan pasca panen itu biayanya juga lebih besar. Gitu. Ya, mudah-mudahan buat teman-teman semua yang ingin mencoba atau baru memulai berbudidaya melon, ya silahkan dipilih sesuai dengan selera masing-masing. Kalau kami sudah mencoba, bisa dicek di video sebelum-sebelumnya, menggunakan media tanah hampir kurang lebih 3 tahun ya. Sebenarnya ini panen perdana ya, kita menggunakan media hidroponik dengan skala besar. Kalau skala kecil sih sudah sama ya, sekitar 3 tahunan. Tapi untuk skala besar kita gunakan media hidroponik ini yang pertama. Gitu. Ini panen perdana. Memang kemarin ppm-nya sengaja kita coba tes dengan ppm yang paling rendah, bahkan nutrisi sangat minim ya kemarin. Tapi memang ya efeknya adalah pertumbuhan buahnya agak lambat ya, walaupun memang bobot juga memang agak sedikit berkurang. Kalau biasanya kita gunakan ppm yang stabil itu satu pohon bisa berbuah, satu buahnya itu bisa hampir 2 kilo lebih ya. Tapi kalau untuk ppm yang rendah bahkan sampai 0 ppm ya kita sempat ya, karena memang bulan Ramadan kemarin banyak ya, biasalah namanya bulan Ramadan ya, kita tidak fokus karena fokusnya ibadah, akhirnya ya ppm agak sedikit terlewatkan seperti itu ya. Yang paling penting adalah kita masih terus konsisten, bisa terus berkarya pastinya, dan pasti bisa terus uji coba ya. Memang karena Ummah Tani bertujuan hadir itu untuk mencoba berinovasi, mencoba memberikan edukasi bagaimana proses budidaya melon ini bisa kita lebih hemat, lebih efektif ya, pastinya lebih efisien. Karena kalau kita namanya dalam bisnis itu kan segala sesuatu harus kita coba, baik dan buruknya ya kita experience untuk bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman semua ya. Mudah-mudahan edukasi ini atau sharing-sharing ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa diterapkan buat teman-teman semua, atau teman-teman juga bisa sharing-sharing. Kita juga memang masih terus belajar, walaupun sudah hampir 4 tahun ini kita fokus menanam. Untuk di pertanian kita menanam melon, menanam sayuran dan cabai ya. Tapi kita terus bersama mahasiswa, bersama para ahli melon, terus mencoba berkolaborasi supaya kita bisa terus sharing-sharingnya ini bisa lebih baik lagi ya. Kita terus pastikan, kita terus coba sesuaikan ya bagaimana sih perkembangan dunia melon ini, yang pastinya bisa lebih enak, lebih efektif, lebih nyaman. Terus kita juga bisa enjoy ya menjalankan dunia pertanian ini. Nah, itu juga kita lihat banyak teman-teman mahasiswa yang berkunjung, kita coba cross check. Bagi teman-teman yang ingin mencoba budidaya atau kebingungan atau ingin mencoba ikut pelatihan, bisa ikuti sosial media kami yang ada di Ummah Tani. Bisa kontak ke nomor 0813 383 4554, atau yang ingin mencoba equipment yang ada di Ummah Tani, kita juga menyediakan beberapa equipment dan mudah-mudahan bisa terus bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang, channel ini bisa terus bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.